Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim nuran nahtadi bihi ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Babu salatil jumu'ati. Ini suatu bab pada menerangkan tentang salat Jumat yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami At-Taqwa Jatiranggon, para asatidzah, para guru, hadirin jamaah Masjid Jami At-Taqwa Jatiranggon yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami At-Taqwa ini dalam rangka sama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadat salat maghrib yang alhamdulillah kewajiban salat maghrib kita bisa tunaikan dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan
amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan waktu sambil kita menunggu datangnya waktu Isya. Kita menghidupkan ihya bainal isya'aini, menghidupkan waktu di antara maghrib dengan Isya dengan suatu amalan ibadah yang besar nilai pahalanya, yaitu thalabul ilmi, hadir di majlis ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia, di para orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, dan yang telah mewakafkan tempat ini dan yang telah mensedekahkan sebagian hartanya ke Masjid Jami' At-Taqwa ini. Mudah-mudahan yang sudah pada meninggal dunianya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, kita sendiri ataupun keluarga kita ataupun saudara-saudara kita, guru-guru kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Kita doakan juga saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dan di mana saja kaum muslimin yang mereka diperangi, dizalimi, dianiaya oleh orang-orang kafir. Mudah-mudahan kaum muslimin diberikan kekuatan, diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa li ijabati maqsudin jalibatan li kulli khair dafi'atan an kulli syarr lana wa li ahlina wa qarabatina wa li jamil muslimin wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah ila hadratin nabi khususan mu'allif hadal kitab derajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa bi'ulumihim wa bi'karamatihim fid dini wa dunya wal akhirah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Babu sholatil jumu'ati. Ini suatu bab pada menerangkan tentang sholat Jum'ah. Malam ini kita akan membahas tentang masalah sholat Jum'ah. Alhamdulillah, ta'lim kita pada malam ini adalah ta'lim yang pertama di tahun yang baru, tahun 2024. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan umruka ra'su malika. Umurmu itu adalah modal bagi kamu. Jadi sesungguhnya modal yang Allah berikan kepada kita itu bukan modal uang, tapi justru umur. Kenapa? Ketika Allah Ta'ala sudah tidak memberikan kesempatan umur, apa yang bisa kita lakukan? Sekalipun dia punya kekuasaan, sekalipun dia punya pangkat dan jabatan, sekalipun dia punya harta kekayaan, tapi ketika Allah Ta'ala sudah tidak memberikan kesempatan umur lagi, dia tidak bisa melakukan apapun dengan semuanya itu. Tapi sebaliknya, ketika seseorang mungkin dia tidak punya modal uang sama sekali, dia pengen bekerja, pengen berusaha, pengen berdagang, tidak punya modal uang sama sekali, tapi selagi dia masih berikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bekerja dulu kepada orang lain. Mungkin kemudian orang tersebut punya kepercayaan kepada kita, sehingga kemudian kita dipercayakan untuk memegang suatu pekerjaan, dan kita bisa mengumpulkan modal dari hasil kerja kita yang kemudian itu menjadi modal usaha kita, selama kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu merupakan sunnatullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 5, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala huwallazi ja'ala syamsa diya'an
Dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan Allah Ta'ala telah tetapkan baginya manzilah-manzilah, tempat-tempat kedudukannya. Untuk apa? Di antara hikmahnya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kamu sekalian mengetahui adadas sinin, bilangan tahun, wal hisaba, dan perhitungan waktu. Tuh, dari perputaran, dari peredaran matahari dan dari peredaran bulan inilah maka diketahui lita'lamu adadas sinin, agar kamu sekalian mengetahui bilangan tahun. Karena dalam kalender secara besar yang dipakai di seluruh dunia, dua kalender. Yang pertama kalender Masehi, yang kedua kalender Hijriyah. Kalender Masehi dasar perhitungannya adalah peredaran matahari, sedangkan kalender Hijriyah dasar perhitungannya adalah peredaran bulan. Yang harus kita ketahui dari dua perhitungan ini, kalender Masehi dan Hijriyah ini, dalam setiap tahunnya itu ada tafawut. Ada selisih. Selisihnya berapa hari dalam setiap tahunnya antara kalender Masehi dengan kalender Hijriyah, yaitu 11 hari. 11 hari. Karena kalau tahun Masehi satu tahunnya itu 365 hari. Itu kalau tahunnya tahun Basitoh. Tapi kalau tahunnya tahun Kabisat, nah sekarang kayak tahun ini 2024 ini tahunnya Kabisat, karena Februari itu sampai tanggal 29. Lihat di almanak. Februari tahun ini, tahun 2004 ini sampai tanggal 29. Ya, itu Februari sampai tanggal 29 itu terjadinya 4 tahun sekali, tahun Kabisat itu. Tahun-tahun yang setelah itu Februari sampai tanggal berapa? Tanggal 28. Makanya kalau ada seorang anak lahir tanggal 29 Februari dan orang tua biasanya suka mengulang tahunkan anaknya, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Lumayan ngirit. Ya, ngirit. Jadi kalau anak kita nagih, "Mah, papa, kok teman-teman saya diulang tahunin gitu ya? Kok saya enggak?" Nah, kamu lahir tanggal 29 Februari. Itu di almanak lihat, Februari cuma sampai tanggal 28. Besoknya gitu lagi. Nah, lihat. Tahun ini juga Februari sampai tanggal 28. Besoknya lagi gitu juga, tahun depannya tuh nagih lagi. Nah, lihat. Tahun ini juga Februari 28. Nah, 4 tahun sekali baru ketemu tahun Kabisat, Februari sampai tanggal 29. Nah sekarang 24 nih, tahun 2024, lihat di kalender Februari kalau nggak salah sampai tanggal 29. Ntar lihat ya, ini tahun Kabisat. Itu kalau tahun Kabisat berarti selisihnya 12 hari. Ya, 12 hari. Jadi ada tafawut antara tahun Masehi dengan tahun Hijriyah, dalam setiap tahunnya itu 11 hari. Kalau tahun Masehi 365 hari, kalau tahun Kabisat 354 hari. Ya, itu 354 hari. Itu selisihnya 11 hari. Nah, cuman yang harus kita sadari, di dalam suatu maqalah ulama mengatakan, inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha fakullu yaumin madha naqsun minal ajali. Maqalah ini ada di tafsir Safwatut Tafasir. Ya, di dalam kitab Safwatut Tafasir pada tafsiran surat Al-Asr wal Asri, ya. Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni di situ menampilkan sebuah maqalah ulama. Dalam syair maqalah ulama, inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha. Sesungguhnya kami telah merasakan kebahagiaan di tahun-tahun yang telah kami lalui. Wa kullu yaumin madha naqsun minal ajal. Tapi kami sadar, wa kullu yaumin madha naqsun minal ajal. Tapi kami sadar, setiap hari yang berlalu sesungguhnya ngurangin umur. Ya, ngurangin umur. Sehari berganti, maka sehari umur kita berkurang. Seminggu berlalu, seminggu umur kita berkurang. Sebulan berlalu, sebulan umur kita berkurang. Sekarang setahun telah berlalu,
sesungguhnya sudah setahun lagi umur kita berkurang gitu. Nabiullah Isa alaihi salam beliau mengatakan di dalam kitab Durratun Nasihin, Nabiullah Isa alaihi salam mengatakan ad-dunya salah satu ayamin, dunia itu cuma 3 hari. Pak, dunia itu cuma 3 hari. Yang pertama amsi qad madha biyadika, hari kemarin itu mau udah lewat. Nggak akan bisa balik lagi hari yang kemarin itu. Ya. Bisa balik lagi hari yang kemarin. Kalau hari yang kemarin bisa balik lagi, yang udah tua pengen balik lagi menjadi muda. Ya, saya yakin yang udah pada tua pengen balik lagi menjadi muda. Makanya di kitab Nahwu ketika mencontohkan contoh amal laita litamani, maknanya untuk menunjukkan angan-angan, maknanya paya laita syababa ya'udu yauman. Paya laita syababa ya'udu yauman, aduhai sekiranya masa muda kembali lagi kepada saya sehari aja, kata orang yang udah tua tuh. Kena iri ngelihat anak-anak muda zaman sekarang kosono sini naik motor sama apa tuh, sama gacoannya kalau kan anak sekarang. HP nggak lepas-lepas HP. Zaman dulu kita kemana-mana jalan kaki, paling banter naik sepeda gitu ya, boro-boro megang HP kan gitu ya. Akhirnya kita iri melihat anak muda sekarang nih yang udah tua nih. Apa dia berangan-angan? Faya laitasy syababa ya'udu yauman. Aduhai sekiranya masa muda kembali lagi sehari aja nggak apa-apa, saya pengen ngerasain masa muda di zaman sekarang nih. Walaupun sehari nggak apa-apa dah. Tapi itu kenapa? Mustahil. Karena itu udah lewat harinya sama kita. Tuh kata Sayyidina Ali, kata Nabiullah Isa alaihissalam yang pertama amsi qad madha biyadika. Hari kemarin itu udah lewat. Yang kedua, wa godan la tadri atudriku amla. Kata Nabiullah Isa, hari besok la tadri atudriku amla, yang kamu enggak tahu apakah kamu bisa bertemu dengan hari besok tersebut atau tidak. Pak, kita nggak tahu apakah besok kita masih bisa bertemu atau tidak. Kenapa? Karena kata Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Tidak ada satupun orang yang tahu madza taksibu goda, apa yang dia bisa kerjakan besok. Kenapa? Karena kita nggak tahu dengan umur kita. Ya Pak ya? Tuh. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun orang yang tahu di bumi mana dia akan mati. Nggak ada yang tahu apakah kita akan meninggal di rumah kita, apakah kita akan meninggal di rumah sakit, apakah kita akan meninggal di jalan raya, atau bahkan di negeri orang. Wallahu a'lam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang rencana hari besok yang akan kita lakukan, jangan dipastikan. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Wala taqulanna li syai'in, dan janganlah kamu sekali-kali mengatakan bagi sesuatu inni fa'ilun dzalika goda, sungguh pasti aku akan melakukannya besok. Jangan. Tapi illa ayyasha Allah, tapi ucapkanlah insya Allah. Kenapa mesti kita ucapkan insya Allah? Karena tadi kata Allah dalam surat yang lain, wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Tidak ada satupun orang yang tahu apa yang dia bisa kerjakan besok. Maka kata Nabiullah Isa alaihissalam, wa godan la tadri atudriku amla. Yang kedua, hari dunia itu yang kedua adalah hari besok, yang kita nggak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan hari besok itu atau tidak. Yang ketiga, wa yaumun anta fihi fagtanimhu, kata Nabiullah Isa. Hari yang sekarang kita sedang berada, hari yang sekarang kita sedang berada, fagtanimhu, maka manfaatin dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita termasuk orang yang manfaatkan kesempatan malam yang sekarang Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Kita bisa hadir di majlis ta'lim di Masjid Jami' At-Taqwa ini. Ini termasuk kita, termasuk orang yang fagtanimhu, kata Nabiullah Isa, manfaatin kesempatan yang sekarang Allah berikan kepada kita. Inilah yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Besok belum tentu kita masih punya kesempatan. Tuh seperti itu. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kembali kita dengan tahun yang baru. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan
kepada bahasan kita babul salatil jum'ati. Ini suatu bab tentang salat Jumat. Kita nyebutnya Jumat apa Jumu'at apa Jum'ah? Ya. Hah? Jum'ah. Kita biasanya enak menyebutnya Jum'ah apa Jumu'ah apa Jum'ah. Nah, ya. Itu ada 3 lugat sesungguhnya. Yang pertama Jumu'ah itu bacaan jumhur, memang di Al-Qur'an begitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati mi yaumil jumu'ah. Jumu'ah. Kita mau udah kebiasaan lidah kita Jum'ah. Ya, Jum'ah kita mimnya disukunin ya. Jum'ah udah biasa begitu kita mah ya. Di Al-Qur'an Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati mi yaumil jumu'ati. Mimnya didommahkan. Itu jumhur ulama membacanya itu Jumu'ah. Nah. Dan yang kedua Jum'ah. Nah, itu kita kadang juga menyebut Jum'ah. Kalau Jum'ah itu lugat Bani Tamim. Kalau mimnya disukunkan Jum'ah. Kita kadang-kadang enakan ini nyebutnya nih. Ya, Jum'ah. Kita menyebutnya Jum'ah. Jumu'ah kadang-kadang kita malah agak ribet. Padahal itu jumhur itu Jumu'ah. Mimnya didommahkan. Di Al-Qur'an juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati. Ya. Nah, kalau kita sering nyebut Jum'ah itu Jum'ah mimnya disukunkan, itu qiraat Bani Tamim, itu lugat Bani Tamim. Lugat Bani Tamim Jum'ah gitu. Mimnya disukunkan Jum'ah. Nah, sedangkan yang ketiga Juma'ah. Juma'ah mimnya dipatahkan. Ini bacaan Abul Aliyah dan An-Nakhai. Abul Aliyah dan An-Nakhai membaca Juma'ah. Nah, jadi Jumu'ah mimnya didommahkan, Jum'ah mimnya disukunkan, Juma'ah mimnya dipatahkan. Kalau Jumu'ah mimnya didommahkan itu jumhur membaca itu. Kalau Jum'ah mimnya disukunkan itu lugat Bani Tamim. Kalau Juma'ah itu Al-Imam Abul Aliyah dan Imam An-Nakhai itu membacanya begitu. Nah, tentang keutamaan Jum'ah telah meriwayatkan oleh Ibnu Zanjawaih, akhraja Ibnu Zanjawaihi telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Zanjawaih Adi bin Musayyab bin Rafi, ia berkata, man amila khairan fi yaumil jum'ati du'ifa lahu bi asyrati ad'afin fi sairil ayyam. Siapa orang man amila khairan fi yaumil jum'ah, siapa orang yang mengerjakan satu kebaikan di hari Jum'ah. Jadi kebaikan yang dikerjakan di hari Jum'ah du'ifa lahu bi asyrati ad'afin fi sairil ayyam. Itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat pada hari-hari yang lainnya. Jadi amal kebaikan yang dikerjakan di hari Jum'ah, man amila khairan fi yaumil jum'ati du'ifa lahu bi asyrati ad'afin fi sairil ayyam. Siapa orang yang mengerjakan suatu amal kebaikan di hari Jum'ah du'ifa lahu bi asyrati ad'afin fi sairil ayyam. Itu dilipat gandakan 10 kali lipat pada hari-hari yang lain. Ya. Jadi 10 kali lipat dari hari-hari yang lainnya. Wa man amila syarran pamislu dzalika. Dan siapa orang yang mengerjakan suatu keburukan seperti itu juga, keburukannya dilipat gandakan. Makanya kita orang yang beriman, karena hari Jumat ini adalah hari yang paling mulia, kita manfaatkan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dilipat gandakan tuh. Pahala amal kebaikan yang kita kerjakan di hari Jumat ini du'ifa lahu bi asyrati ad'afin fi sairil ayyam. Dilipat gandakan 10 kali lipat pada hari-hari yang lain, dari hari-hari yang lain. Begitu pula wa man amila syarran famislu dzalika. Siapa orang yang mengerjakan suatu keburukan di hari Jumat,
maka dilipat gandakan juga tuh balasan keburukannya, nilai keburukannya. Maka isi hari Jumat ini dengan apa? Dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kenapa dinamakan Jumat, hari Jumat? Summiyat bidzalika, dinamakan hari tersebut dengan hari Jumat. Yang pertama, lijtima'in nasilaha, karena pada hari tersebutlah orang-orang pada berkumpul di hari Jumat. Ya, hari Jumat adalah hari orang-orang pada berkumpul di hari tersebut. Kita kaum muslimin semuanya berkumpul. Tinggalkan semua aktivitas duniawiyah kita ketika telah dipanggil untuk mengerjakan sholat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tuh. Itu yang pertama, dikatakan hari Jumat lijtima'in nasilaha, karena berkumpulnya manusia pada hari tersebut. Maka dikatakan hari Jumat ini salah satu dari hari raya kaum muslimin juga, ya. Dalam satu kaul dikatakan dengan hari Jumat lima jumi'a fi yaumiha minal khairi, karena pada hari tersebut dikumpulkan kebaikan. Ya, lima jumi'a fi yaumiha minal khairi, karena kebaikan itu dikumpulkan di hari Jum'ah. Wakila jumi'a fihi khalqu adama, dalam satu kaul dinamakan hari Jumat karena dihimpunkan penciptaan Nabi Adam itu pada hari Jumat. Ya, Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Wakila lijtima'ihi fihi maha'ahu fil ardi, dalam satu kaul karena berkumpulnya kembali lijtima'ihi fihi ma'ahawwa'a fil ardi, karena pada dinamakan hari Jumat karena pada hari itu berkumpulnya kembali Nabiullah Adam dan Ibu Hawa di muka bumi setelah keduanya diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga. Nah, hari Jumat ini dulu pada zaman jahiliyah dinamakan dengan Yaumul Arubah. Ya, dulu pada zaman jahiliyah itu hari Jumat itu dikatakan Yaumul Arubah. Apa itu makna arubah? Arubah itu kata Imam As-Suhaili, wa maknal arubah ar-rahmah. Makna arubah itu artinya rahmah, hari yang penuh dengan rahmat. Jadi hari Jumat dulu pada masa jahiliyah dikatakan dengan Yaumul Arubah. Apa makna arubah? Kata Imam As-Suhaili, wa maknal arubah ar-rahmatu pima balagona an ba'di ahlil ilmi. Ya, makna arubah itu maknanya ar-rahmah, sebagaimana yang telah sampai kepada kami dari sebagian para ahlul ilmu, para ulama. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila telah diseru, telah dipanggil untuk mengerjakan sholat mi yaumil jumu'ati, pada hari Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk mengingat Allah, yaitu untuk menunaikan sholat Jum'ah. Wadzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Al-Quran nyebutnya tinggalkanlah jual beli, bukan berarti aktivitas yang lain selain aktivitas jual beli itu boleh-boleh saja, nggak ditinggalin, dilakukan boleh saja, nggak kan gitu. Kenapa Al-Quran ini menyebutkan wadzarul bai'? Karena paling banyak aktivitas manusia yang dilakukan adalah jual beli. Ya, paling banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam mencari rezeki adalah jual beli, gitu. Tapi bukan berarti yang wajib ditinggalkan pada saat telah berkumandang azan, telah terdengar seruan untuk sholat Jumat hanya jual beli. Semua aktivitas yang kita lakukan daripada aktivitas duniawiyah tersebut wajib ditinggalkan pada saat telah diseru untuk mengerjakan sholat Jumat setelah dikumandangkan azan, dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah yaitu sholat Jum'ah. Wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bermula yang demikian itu
kita memenuhi seruan Allah untuk menunaikan sholat Jum'ah dan meninggalkan aktivitas duniawiyah kita, itu khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahui. Fa idza qudiyatis sholatu, maka apabila sholat sudah ditunaikan, pantasyiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Tuh, kalau sholat Jum'ah sudah ditunaikan, maka silahkan bertebaran lagi kamu di muka bumi. Jadi dari ayat ini kita sebetulnya enggak wajib libur di hari Jumat, enggak. Ya, Islam tidak mewajibkan kita libur di hari Jumat. Yang penting yang wajib kita tinggalkan segala aktivitas duniawiyah kita di saat sudah tiba waktunya untuk kita menunaikan sholat Jum'ah. Siap-siaplah beberapa saat nih, kayaknya udah dekat waktu Jumat, udah siap-siap, udah berkemas-kemas tuh, rapihin semua aktivitas duniawi kita, istirahatkan untuk segera kita nanti memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat Jumat. Tuh, tadi idza nudiya lis-shalah. Berarti selama sebelum ada seruan untuk sholat Jumat, aktivitas duniawi kita masih dibolehkan. Begitu pula nanti fa idza qudiyatis shalah, apabila salat Jumat sudah ditunaikan, pantasyiru fil ardi, silakan bertebaran lagi di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, cari rizki Allah. Pak, yang namanya bertebaran satu jurusan enggak? Enggak satu jurusan yang namanya bertebaran. Bahasa kita ada yang ngulon, ada yang ngetan, ada yang ngalor, ada yang ngidul, namanya bertebaran. Kenapa? Karena manusia itu kan dalam aktivitas mencari rizki kan macam-macam. Silakan yang petani ke ladang, ke sawah, ya. Yang pegawai silakan ke kantornya lagi, yang pedagang silakan buka tokonya lagi, kan gitu ya. Bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tuh makanya Pak, ini juga memberikan isyarat ketika kewajiban kita terhadap Allah sudah ditunaikan. Kemudian kita mencari karunia Allah, itu lebih memberikan peluang apa yang kita hajatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari daripada rezeki itu insya Allah akan dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Araq bin Malik rahimahullah, ini bisa kita hafalin nih. Ya, kita praktekkan di setiap selesai sholat Jum'ah. Araq bin Malik idza shallal jum'ata, kana Araq bin Malik adalah Araq bin Malik idza shallal jum'ata, apabila beliau telah selesai salat Jumat, insarafa, kemudian setelah selesaikan beliau pulang, fawaqafa ala babil masjid. Kalau kita udah selesai salat Jumat, keluar dari masjid, berhenti, berdiri di depan pintu masjid. Araq bin Malik begitu. Ya. Fawaqafa ala babil masjidi, beliau berdiri di depan pintu masjid. Udah keluar masjid, berdiri pintu masjid. Faqala, lalu beliau mengucap, Allahumma inni ajabtu da'wataka wa shallaitu fariidataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Ini kita bisa hafalin. Allahumma inni ajabtu da'wataka, ya Allah, inni ajabtu da'wataka, sesungguhnya aku telah memenuhi seruan Engkau. Tuh. Karena perintah Allah tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Udah aku lakukan itu. Karena aku sudah tunaikan kewajiban salat Jumat. Tuh, begitu. Allahumma inni ajabtu da'wataka. Ya Allah, inni ajabtu da'wataka, sesungguhnya aku telah memenuhi seruan Engkau. Panggilan sholat Jum'ah sudah aku penuhi seruannya. Aku datang, kerjakan sholat Jum'ah. Wa shallaitu fariidataka, dan aku telah kerjakan sholat yang itu menjadi kewajiban dari Engkau. Wa shallaitu fariidataka. Tuh, selanjutnya itu. Wa shallaitu fariidataka, dan aku telah kerjakan salat yang Engkau wajibkan. Wa antashartu kama amartani, dan kemudian aku bertebaran. Wa antashartu kama amartani,
dan aku bertebaran sebagaimana yang engkau perintahkan pada ayat tadi, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Nah, wantashartu kama amartani, dan aku kembali bertebaran di muka bumi kama amartani, sebagaimana yang engkau telah perintahkan kepadaku, sebagaimana firman Allah tadi, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Perintah untuk bertebaran di muka bumi setelah sholat Jumat dalam rangka wabtagu min fadlillah, mencari karunia Allah, mencari rizki Allah. Dari karena itu, wantasyartu kama amartani, dan aku telah bertebaran di muka bumi sebagaimana yang engkau telah perintahkan kepadaku, maka farzuqni min fadlika. Tuh, itu yang kita pinta tuh, farzuqni min fadlika, maka berikanlah rizki kepadaku min fadlika, daripada karuniamu. Wa anta khairur raziqin, dan engkau ya Allah sebaik-baik pemberi rizki. Hafal nggak kira-kira nih? Praktekkan itu setiap kita selesai sholat Jum'ah, setiap kita keluar dari masjid, kita berhenti tuh, berdiri di depan pintu masjid. Allahumma, ikutin ya, Allahumma inni ajabtu da'wataka wa sallaitu fariidataka wantashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Sekali lagi ya, Allahumma inni ajabtu da'wataka wa sallaitu fariidataka wantashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Mudah-mudahan tuh saat itu termasuk saatul ijabah, doa kita dikabulin, Pak. Karena apa yang diucapkan oleh Araq bin Malik itu sesuai betul dengan ayat yang tadi, ayat yang berkaitan dengan perintah sholat Jum'ah. Tuh, itu biasakan. Mungkin kita bisa praktekkan kalau kita hafal. Setiap kita selesai sholat Jumat, ya, begitu kita keluar dari masjid, kita berdiri dulu depan pintu masjid, ya, kemudian kita ucapkan itu. Nah, wasyafi'iyu wa akhrajal qadha'iyu wa ibnu asakirin an ibni abbasin radhiyallahu anhuma. Imam Al-Qadha'i telah mengeluarkan akan hadis, juga Imam Ibnu Asakir, juga Imam Ibnu Asakir an ibni abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu hajjul fuqara'i, Jum'ah itu adalah hajinya orang-orang fakir. Alhamdulillah, orang-orang yang fakir, yang mereka mungkin sampai wafatnya, sampai meninggalnya tidak mampu mengerjakan ibadah haji, insya Allah ketika kita istiqomah semasa hidup kita, kita sholat Jum'ah, Allah berikan pahala seperti kita pahala berhaji. Tuh, Rasulullah SAW bersabda, al-jumu'atu hajjul fuqara'i, Jum'ah itu adalah hajinya orang-orang fakir. Kita bersyukur tuh Pak kepada Allah ketika kita mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji, tetapi kita istiqomah menunaikan ibadat sholat Jumat, insya Allah Allah catat kita ini seperti mendapatkan pahala menunaikan ibadah haji. Karena kewajiban ibadah haji itu liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Sedangkan kita semuanya nggak memiliki kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke sana dalam rangka menunaikan ibadah haji. Insya Allah nih, ya, istiqomahnya kita menunaikan sholat Jum'ah
sepanjang hayat kita ini Allah catat sebagai pahala apa? Haji. Karena kata Rasulullah, al-jum'atu hajjul fuqara'i. Jumat itu adalah hajinya orang-orang fakir. Wasyafi'i wa Ahmadu an Sa'd bin Ubadata. Dan Imam Asy-Syafi'i serta Imam Ahmad telah meriwayatkan akan hadis dari Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul ayyami indallahi yaumul jum'ati. Penghulunya sekalian hari indallahi di sisi Allah, yaumul jum'ati, yaitu hari Jum'ah. Jadi penghulunya sekalian hari di sisi Allah, yaumul jum'ati, yaitu hari Jum'ah. Wa huwa a'dhamu min yaumin nahri wa yaumil fitri. Wa huwa, dan bermula hari Jum'ah, a'dhamu itu lebih agung. A'dhamu itu lebih agung min yaumin nahri wa yaumil fitri, daripada hari raya Idul Adha, wa yaumil fitri, dan daripada hari raya Idul Fitri. Tuh. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri dua hari yang agung. Tapi hari Jumat itu lebih agung daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Tuh, hari Jumat lebih agung. Nah, sedangkan yang paling agungnya itu adalah hari Arafah. Jumhur ulama mengatakan itu paling agungnya adalah hari Arafah. Kemudian setelah itu hari Jum'ah. Kemudian setelah itu hari raya Idul Adha. Kemudian setelah itu hari raya Idul Fitri. Itu begitu. Wa fihi khamsu khisalin, dan pada hari Jumat itu ada 5 perkara. Wa fihi khamsu khisalin, dan pada hari Jumat itu ada 5 perkara. Yang pertama, fihi khalaqallahu adama. Yang pertama, fihi khalaqallahu adama. Pada hari Jumat tersebut, khalaqallahu adama. Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Makanya tadi ada kaul ulama, kenapa hari tersebut dikatakan hari Jumat? Karena pada hari tersebut waqila jumi'a fihi khalqu Adam. Karena pada hari tersebut dikumpulkannya penciptaan Adam itu pada hari Jumat. Ya, sebagaimana dalam hadis itu. Wa fihi ahbata minal jannati ilal ardi. Dan pada hari itu juga Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam minal jannati ilal ardi, dari surga ke bumi, hari Jum'ah juga. Wa fihi tuwfiya, dan pada hari Jumat itu juga Nabi Adam wafat. Wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha syai'an illa a'tahu iyyahu. Dan pada hari Jumat, sa'atun itu ada satu saat, la yas'alul abdu fiha, yang seorang hamba, yang tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah padanya pada saat tersebut, syai'an akan sesuatu, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah akan berikan permohonannya itu kepadanya. Di hari Jumat, Pak, ada saatul ijabah, yang tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah pada saat tersebut, syai'an akan sesuatu, illa a'tahu Allahu iyyahu, melainkan Allah akan berikan kepadanya. Tapi malam yas'al isman, selama dia tidak meminta suatu perbuatan dosa, ya, au qati'ata rahimin, atau memutuskan silaturahim. Wa fihi taqumus sa'atu, dan pada hari Jumatlah taqumus sa'atu, akan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu nanti terjadinya hari Jumat. Nah, karena hari Jumat tersebut hari yang nanti terjadinya kiamat, wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa huwa musyfiqun min yaumil jum'ah. Wa ma min malakin muqarrabin, dan tidaklah dari seorang malaikat muqarrabin yang dekat kedudukannya dengan Allah. Wala sama'in, dan tidak pula langit, wala ardin, dan tidak pula bumi, wala rihin, dan tidak pula angin, wala jabalin, dan tidak pula gunung,
wala hajarin dan tidak pula batu, illa huwa musyfiqun min yaumil jum'ati, melainkan mereka takut kalau hari Jumat itu takut. Ya, takut kalau hari Jumat. Kalau dalam hadis yang lain, kalau setiap hari Jumat itu, ini makhluk-makhluk yang lain ini dia apa? Bahasa kita masang telinganya. Ya, karena pada hari Jumat ini nanti ditiup sangkakala hari kiamat. Jangan-jangan ada hari Jumat inilah sangkakala ditiup, begitulah. Terus semuanya takut mereka, Pak. Oleh hari Jumat. Karena khawatir tuh, hari Jumat itulah kemudian ditiup sangkakala. Yang kemudian terjadilah kiamat dengan ditiup sangkakala tersebut. Karena tidak terjadi hari kiamat melainkan pada hari Jumat. Dalam hadis riwayat Muslim itu begitu. Maka di sini wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa huwa musyfiqun min yaumil jum'ah. Tidaklah dari seorang malaikat dan tidak pula langit, tidak pula bumi, tidak pula angin, tidak pula gunung dan tidak pula batu, illa huwa musyfiqun min yaumil jum'ah, melainkan dia khawatir daripada hari Jumat ini, khawatirnya. Nah, pada saat Jumat itulah, hari Jumat tersebutlah kiamat terjadi, karena tidak terjadi hari kiamat melainkan pada hari Jumat, gitu ya. Mudah-mudahan bisa jam berapa, Pak Haji? 5 menit lagi, satu lagi dah. Ya. Wa Muslimun wa Abu Dawud an Abi Musa al-Asy'ari, dan Imam Muslim telah meriwayatkan akan hadis. Wa Abu Dawud, dan juga Imam Abu Dawud telah meriwayatkan akan hadis an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, telah bersabda, inna sa'atal ijabati ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas salatu. Nah, sekarang kan tadi kata Rasulullah, di hari Jumat itu ada suatu saat yang tidaklah seseorang meminta kepada Allah di saat tersebut akan sesuatu melainkan Allah akan berikan permintaannya. Nah, saat-saat ijabah itu mana diantaranya? Artinya yang sangat berpeluang besar doa kita dikabulkan di saat tersebut. Nah, kalau di hadis Muslim nih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari, annahu sami'a Rasulullah yaqulu, bahwasanya Abi Musa al-Asy'ari telah mendengar Rasulullah bersabda, inna sa'atal ijabati, sesungguhnya sa'atul ijabah, ma baina ayyajlisal imamu, yaitu di antara duduknya imam, ila antuk shalah, sampai selesai ditunaikannya sholat. Dari mulai duduknya imam tuh, duduknya imam khatib khutbah, karena kan yang apa? Yang imam itu yang si khatibnya. Dalam hadis begitu. Wal imamu yakhtubu, imam itu yang khatibnya. Nah, jadi yang khatib sekaligus dia menjadi imamnya. Nah, itu sa'atul ijabati, sa'atul ijabah kata Rasulullah, inna sa'atul ijabati, sungguhnya sa'atul ijabah itu ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas salatu, yaitu di antara duduknya imam pada saat apa? Duduknya si imam dari di antara dua apa? Khutbah, ila an tuqdas salatu, sampai telah ditunaikannya salat Jum'ah. Makanya kalau khatib itu selesai khutbah yang pertama, duduk, manfaatin tuh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memberi peluang besar doa kita diijabah. Nah, sampai diselesaikannya sholat Jum'ah. Selesai sholat Jum'ah jangan langsung kabur juga. Ya, selesai sholat Jum'ah jangan langsung kabur, manfaatin. Barangkali di situ juga termasuk saatul ijabah, yang kalau kita minta kepada Allah Ta'ala akan suatu permintaan, akan suatu permohonan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdul karim wa bi sultanik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa liman shaykhina wa li ikhwanina wa
ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحي والأموات اللهم لك الحمد ومنك الفرج لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك المنافع وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والشفاء من كل داء الشفاء من كل داء برحمتك الرحمن اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وتقنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.